Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama dan bacaan Injil ini adalah suatu bentuk bagaimana totalitas Allah. Totalitas Allah itu dijawab dengan totalitas Yeremia dan totalitas dari ibu yang anaknya sakit. Itulah iman penuh. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Dan kita tahu Matius 7 ayat 7 ya. MCK, mintalah maka kamu akan mendapat. Begitu ya. Carilah kamu akan, atau mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan, kan? Nah, inilah yang dilakukan Yeremia dan dilakukan oleh ibu yang tidak disebut namanya, tetapi dalam Injil sinoptik lain ya, itu disebut perempuan Syro-Fenisia. Ya, perempuan Syro-Fenisia itu dianggap oleh bangsa Yahudi itu adalah kodratnya sama dengan binatang. Jadi orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria itu darahnya bercampur dengan suku lain yang bukan Yahudi atau yang bukan Israel. Tetapi perempuan Syro-Fenisia ini seperti budak, bahkan di bawah budak, dianggap anjing ya. Jadi manusia itu dianggap kastanya rendah, dan ini terjadi dengan perempuan. Udah dia perempuan, sukunya adalah Syro-Fenisia, orang yang tak jelas, orang asing ya. Lalu ya, dia hidup di kalangan orang Yahudi, orang Israel. Waktu itu orang Yahudi, orang Israel lagi dijajah ya. Sedangkan perempuan Syro-Fenisia ini juga ya dianggap sebagai budak, atau tinggal di daerah itu juga dibawa sebagai budak, atau mungkin kawin dengan orang Israel atau Yahudi, atau juga kawin dengan orang Romawi, tetapi ya dalam status ya sampai disebut anjing, kan begitu. Nah, Yesus ingin mengungkapkan suatu fakta dan kebenaran bahwa manusia itu tidaklah seperti binatang. Manusia itu adalah ya gambar dari Allah, secitra dengan Allah. Maka Yesus mengungkapkan itu untuk menghancurkan kecongkakan, kesombongan orang yang menganggap orang lain itu rendah. Karena kalau tidak diomongkan begitu ya, banyak yang mengikuti. Bahkan murid-murid Yesus katakan dia mengganggu kita gitu. Seperti anjing menggonggong terus, teriak-teriak, kan begitu. Anjing kan menggonggong kalau dia bisa atau mengetahui sesuatu. Kalau dia mau makan menggonggong juga, kan. Kalau dia mau musim kawin menggonggong juga, kan. Kalau dia kenal dengan tuannya juga menggonggong juga ya. Kalau tidak kenal orang menggonggong juga, berteriak-teriak dan membuat ribut ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah tercurah selamanya untuk umatnya. Itulah totalitas kesetiaan Allah yang dijawab dengan totalitas oleh Yeremia. Di dalam kesetiaan dan ketidaksetiaan umatnya, Allah tetap setia mengasihi mereka. Nah, itu dia. Walaupun umatnya tidak total atau tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Sama seperti perempuan Syro-Fenisia tadi itu ya. Atau perempuan yang anaknya sedang sakit ya. Dia tidak memperdulikan harga dirinya. Dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus hanya untuk ya kan, kasih yang sempurna yang dia dapat dari Allah untuk kesembuhan anaknya. Betul, ada suatu kejadian di mana anaknya sakit keras dan hanya Yesus yang bisa menyembuhkan.
Dan bisa jadi ibu ini miskin, tidak punya uang untuk membayar dokter atau tabib pada waktu itu, ya. Tapi dia yakin dan percaya karena Yesus itu adalah tabib yang ajaib, dan dia mendengarkan firman dan sabda Tuhan dengan seksama. Makanya dia dengan total meminta pertolongan dari Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan pertama, Tuhan bersabda, "Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat." Jelas. Jadi seluruh umat Israel itu Tuhan Allahnya itu adalah Yahweh Elohim Adonai, dan sesungguhnya Tuhan Allahnya itu adalah Yesus Kristus, Mesias itu. Maka yang menerima Yesus sebagai Mesias, ya, berarti dia memiliki telinga, dia memiliki mata. Tetapi bagi yang menolak dia, berarti dia tidak mempunyai telinga rohani tidak punya. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Jadi di padang gurun itu tidak seperti sekarang kita dalam kondisi aman, ya. Di padang gurun itu tidak ada pemerintahan, yang ada hanya kekuasaan, ya. Kalau di padang gurun itu kekuasaannya dikelola oleh orang baik, baiklah dia. Tapi kalau kekuasaan, tetapi biasanya kebaikannya untuk kelompoknya saja. Ya, bisa jadi ketika bertemu dengan kelompok lain, ya, dia akan menghabisi kelompok lain, karena kelompok lain akan menjadi, ya, saingannya dalam mengambil air. Betul ya? Di padang gurun kan sulit air kan? Wah, kalau ada kelompok lain, sumur itu bisa menjadi kering kan? Nah, jadi pembunuhannya karena sumber daya atau sumber energi, sumber makanan, ya. Jadi di padang gurun itu, makanya bangsa Israel karena kasih setia Allah, mereka diluputkan dari mata pedang, jadi tidak ketemu. Jadi bangsa-bangsa atau suku-suku yang mengembara di padang gurun itu, karena Allah lah, maka bangsa Israel tidak berjumpa dengan mereka. Padahal bangsa Israel itu, ya, ketika dia keluar dari Mesir ratusan ribu kan, pasti suaranya kedengaran kan, dari jauh. Kalau orang berjalan, apalagi di padang gurun itu, pasti kedengaran, ya. Jadi dulu itu kan orang tidak punya GPS. Kalau ada suara kuda saja itu sudah bisa kedengaran di gemanya. Kalau sekarang, kalau kita misalnya di kampung dulu, mungkin kalau saya di gang saya dulu di Pontianak, kalau saya teriak itu bisa bergema jauh. Kalau sekarang ya tidak bisa bergema, karena sudah banyak perumahan, kedap suara. Sekarang kalau kita ngomong di tempat ini, dia bergema, itu karena tempat ini menampung. Ya, tapi kalau orangnya ramai, suaranya kecil lagi, tidak akan kedengaran, karena badan kita ini menerima gema itu, suara itu, ya. Jadi kalau misalnya orang tunanetra itu dia pakai sensor apa? Pendengaran dengan sensor sentuh. Dia bisa tahu kalau ada orang di situ. Ya. Jadi kita pun bisa tahu kalau ada orang di sekitar kita. Kalau 5 panca indera kita itu kita gunakan dengan baik-baik. Mulai dari mata, mulai dari pendengaran, mulai dari penciuman, kan? Mulai dari rasa di kulit. Kok beda kan gitu. Dan bisa dari sensor pengecap. Kan tidak mungkin orang buat makanan. Siapa buat makanan nih kan? Ya. Nah, jadi 5 panca indera itu, bahkan orang bilang ada indera ke-6, perasaan. Oh, perasaan. Ya kan, perasaan itu kan hanya kita yang bisa merasa. Perasaan sedih, gembira, suka, ya. Perasaan senang. Dan hati-hati kalau perasaan itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau kita melihat orang senang itu kita cemburu. Maka sampai Amsal katakan, janganlah kamu cemburu karena kejahatan orang. Nyaman ya dia curi motor, tidak ditangkap. Saya yang baru 1 kali curi sawit dia udah ditangkap. Cemburu. Dia udah puluhan kali kok lepas terus. Itu kata Amsal itu, hati-hati. Jangan kita cemburu kalau orang berbuat jahat. Ya.
Itu awal dari penyesatan dan lama-lama tersesat. Nyamannya, ya kan, dia meluk-meluk cewek itu, bahkan mohon maaf, ya kan, dia bersegama atau dia berhubungan badan atau dia cium-cium, dia buat cabul, tidak ditangkap. Kita baru pegang pantatnya ditangkap. Jadi cemburu lah. Itu adalah awal dari kesesatan. Dia aja udah 100 kali curi motor, tidak ditangkap. Saya baru 4 kali curi motor ditangkap. Jadi kita cemburu pula. Hati-hati. Itulah godaan iblis, godaan dunia, godaan hawa nafsu kita. Ya. Sering kita gitu kan, membanding-bandingkan. Nah, itu bagian dari kecemburuan yang menyesatkan. Ya, kita harus senang melihat orang baik, ya. Bukan susah melihat orang, aduh, wah, motor baru nih ya. Sebentar ya. Kalau dia tidak pinjam, gores nanti pakai cutter. Saya pernah tuh motor kan, dijual ke bang, enggak. Tiba-tiba digores pula pakai cutter. Jok saya, kan? Itu tadi. Itulah kejahatan. Jangan bilang sepele itu. Kan? Kita kan harus menghargai milik orang kan. Misalnya orang parkir, ada apa-apa, ini motor tetangga saya ini, sombong dia tuh, lecetkan sedikit, patahkan spionnya, ya kan, putuskan rantainya, ya kan, ambil cutter, tusuk bannya, ya macam-macam kan, ya kan. Terkadang kita bangga dengan kejahatan yang kita lakukan. Itu Pak Guru yang suka garang tuh, mobilnya udah kita coret-coret, kita baretkan kan. Itu kan kejahatan. Ya awalnya usil kan. Itu tadi. Walaupun kecil, hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil semua, supaya kamu setia terhadap perkara besar. Kalau kamu sudah tidak setia dengan perkara kecil misalnya, lihat motor abang baru, motor abang kita kasih second benda sama bapak kita. Mentang-mentang kita berada di dalam ini, cemburu, keluar nanti, ya kan? Pokok ada aja yang rusak motor abang, ya kan? Atau salah parkir tendang, kan banyak kita lihat begitu kan? Tidak dapat daging waktu makan, mecahkan piring, nah itu namanya kejahatan. Jadi jangan mendidik kejahatan itu. Ya, hendaknya kita rendah hati dan kita sadar bahwa kebaikanlah yang utama. Lihatlah abangmu tuh kuliah, kau ndak, wah mulai cemburu, ya kan? Abangnya negur, ngapa? Kalau ada salah abangnya langsung kelahi, kan? Itu kan cemburu, ya kan? Duel pakai pisau, ya kan? Jadi hal-hal sepele itu kecil. Nanti marah bapak mamanya, ya. Gara-gara mau minta beli laptop, tidak dibelikan, bakar rumah bapak mama, ya kan? Siapa yang rugi? Dan semacamnya, ya. Gara-gara hartanya udah habis, bapak mama tidak mau ngasih lagi, bunuh bapak mamanya. Terjadi akibat tadi itu. Kalian sudah menyalakan yang namanya api, cemburu, iri hati, dengki. Nah itu bahaya ya, bahaya. Dan jangan sampai kejadian. Kalau sudah kejadian, menyesal tiada taranya kan. Ya kamu mungkin berakhir di penjara, tapi saudara-saudarimu apakah akan mengampuni kamu, mengasihani kamu dan sebagainya. Nah saya sering berkali-kali saya katakan, maka pembuktian diri kita itu bukan di depan manusia, tetapi kita harus membuktikan diri kita itu berubah di hadapan Allah. Allah akan berkenan. Oh saya tidak mau jadi maling lagi Allah, saya tidak mau menjadi maling lagi Yesus, tapi hanya sekedar waktu pas ibadat, misa. Mungkin pada saat pembinaan ini juga masih pikiran kita, ngapainlah dengan Pak Yakobus tuh, ya kan? Pulang nanti aku udah siapkan strategi nih, ya kan? Bukan lagi motor yang aku ambil, uang di bank, ya kan? Karena aku sudah nonton film nih,
ya kan? Pelam gali lubang, ya kan? Ya itu tadi, kalau kita sudah memunculkan satu api kecil, dia akan menjadi besar, dan itu berbahaya. Maka yang paling utama kita menghidupkan atau menggairahkan kebaikan. Buang sampah. Jangan pikir buang sampah itu tidak punya nilai kebaikan. Kalau kalian misalnya 10 orang itu buang sampah teratur pada tempat sampah, kalian akan menciptakan ruangan yang enak. Bayangkan misalnya kalau satu sampah dibiarkan satu orang, 30 orang, waduh. Ya kalau sampah tisu saja yang tidak berbau, kalau sampah kuah makanan, dah biarkan. Ya kan? Akibatnya apa? Awalnya sih belum berbau, 1 hari, 2 hari mulai berbau kan? Karena dia akan basi. Lama-lama basi kan, kalau ada dagingnya mulai ulat muncul seminggu kan? Ya kan? Nah mulailah semua. Kalau sudah berulat, kalian bersihkan, apa yang terjadi? Catnya rusak kan? Tak percaya? Ya kan? Bebekas, harus beli pembersih porselin, banyak kan? Banyak ruginya. Ngapalah kemarin tidak dibersihkan sebulan yang lalu kan? Nah, sama seperti di tempat ini kan? Kalau bisa setiap hari kita piket ya. 1 orang ditugaskan untuk bersih ini, lap kaca, dan jadi tidak pada saat kegiatan, ya kan? Di sini siapa yang jadi ketuanya? Kamu ya? Ditugaskan 2 orang, ya kan? Kalau ada sisa makanan, ya kan, cepat dibuang kan? Buku-buku Mada Bakti dibersihkan, jadi kan enak. Setiap hari orang pakai kan? Padahal masih ada juga kawan-kawan kita yang Kristen Protestan ikut pakai sini kan? Ya diingatkan juga kan, bersihkan, ya kan? Ya kan? Kalau ini dibersihkan kan enak, ya kinclong. Tapi kalau dibersihkan itu udah 1 bulan tebal debunya, ya. Apa yang terjadi? Banyak sabunnya kan? Jadi makin lama kalian membersihkannya ya akan repot. Nah, coba ada hujan, Tuhan menunjukkan, oh ada bocor di atas, sehingga nanti inisiatif gimana supaya tak bocor. Jadi jangan mengatakan ya sesuatu yang anugerah jadi kita bilang kutukan, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, itu merupakan ya sesuatu yang harus kita camkan dalam hidup kita.